Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dakwah tentang perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amanda dari kelas 12 MIA 2 absen 7. Oke, yang pertama saya akan bahas yaitu perkembangan Islam di Sumatera. Islam masuk di Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya 683 sampai 1030 Masehi. Islam di Sumatera, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Islam telah berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Keberadaannya dibawa oleh para saudagar Islam Arab dan bukan merupakan misi khusus penyebaran agama. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi masuknya Islam di Sumatera yaitu antara lain Syekh Baharudin dari Sumatera Barat, Radeh Rahmat atau Sunan Ampel, dan Minak Kumala Bumi dari Sumatera Selatan. Kerajaan Islam di Sumatera antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Perlang. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu perkembangan Islam di Jawa. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun binti Batullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan, yaitu suatu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo, yaitu 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Metode para Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa yaitu dengan cara mendakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat sebagai objek dakwah dengan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama ini mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Islam sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya. Islam di Jawa yang paling menonjol setelah perjuangan para wali Songo adalah perpaduan adat Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satu di antaranya adalah tradisi wayang kulit. Materi yang ketiga yaitu perkembangan Islam di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang masa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, yaitu Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Islam yang pertama tahun 1591 dan Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana, yaitu Penembahan Giri Kusuma. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur terutama di Kutai dilakukan oleh Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang melalui jalur perdagangan. Materi yang keempat yaitu perkembangan Islam di Maluku. Maluku yang dikenal dengan sebutan Jazirah Al-Mamluk, yaitu Kepulauan Raja-Raja, adalah sebuah negeri di timur Indonesia yang sangat berpengaruh dengan 4 kerajaan yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan dari abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku Sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Caliati. Sementara itu, Datu Maulana Husain adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kalano marhum. Sementara itu, Portugis menyebut bahwa Islam masuk di Maluku semenjak pelantikan Sultan Zainal Abidin di tahun 1486. Namun sumber lain menyebut Islam sudah ada di Maluku sejak 50-60 tahun sebelum 1486. Di sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiraha, yaitu Maluku 4 Raja. Materi yang kelima yaitu perkembangan Islam di Sulawesi. Kehadiran budaya Islam pertama kali di Kerajaan Goa jauh sebelum diterimanya agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, Cina, dan Melayu ke ibu kota Kerajaan Goa, Sumba Opu. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16 sejak masa kekuasaan Sombayari Goa Imarang Rangi Daeng Mangrabia Karengklikau Sultan Alauddin Awalul Islam, Raja Goa ke-14. Di antara para mubalik yang banyak
dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Sulawesi, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Patimang, Datuk Ritiro, dan Syekh Yusuf Tajul Kalwati Tuanta Samalaka. Kerajaan Islam di Sulawesi antara lain yaitu Kerajaan Goa Taluk, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Buton. Sekian dakwah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.